Salam jumpa. Hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam mengelola sebuah proyek IT? Menurut Project Management Institute dalam panduannya yang dikenal sebagai PMBOK atau Project Management Body of Knowledge, ada 9 aspek penting atau knowledge area yang harus dipahami secara sungguh-sungguh. 4 adalah domain utama, 4 adalah domain pendukung, dan 1 adalah domain yang mengintegrasikan keseluruhannya. Mari kita mulai dengan domain yang utama. Paling tidak ketika kita ingin mengadakan proyek, ada 4 hal utama yang harus kita ketahui. Ini biasanya ada di dalam kontrak. Pertama adalah project scope atau ruang lingkup dari proyek tersebut, sehingga orang bisa tahu ini proyek IT mengenai apa, membuat website kah, menginstalasi jaringan kah, mengembangkan software atau apa. Itu project scope. Yang kedua dikatakan sebagai project quality. Quality seperti apa yang diinginkan dari proyek itu, yang benar-benar sangat high quality. Misalnya kalau membuat jaringan itu harus terjadi jaringan yang real time online gitu ya, atau dalam membuat software harus mengikuti skala CMM level 5 atau level 4 atau level 3. Kemudian yang ketiga barulah yang namanya project time, waktu yang dibutuhkan untuk melakukan project tersebut. Dan yang keempat project cost, kira-kira biayanya berapa untuk itu semua. Jadi di kontrak tuh pasti minimum ada 4 itu: project scope, kemudian project quality, project time, dan project cost. Nah, di belakang layar ada domain sekunder atau domain penunjang. Yang pertama adalah project procurement, karena pasti dalam sebuah project akan dibutuhkan banyak sekali peralatan, logistik, sumber daya yang harus dikelola dengan baik. Kedua adalah yang dikatakan sebagai project human resource, karena pada akhirnya yang mengerjakan proyek adalah kumpulan dari manusia dengan keahliannya masing-masing. Ada system analyst, ada programmer, ada database specialist, ada network expert, dan lain sebagainya. Kemudian penunjang ketiga, ini yang namanya project communication. Orang-orang ini akan berkomunikasi sehingga terjadilah sebuah proyek yang baik. Oleh karena itu, tata cara komunikasi, apakah itu dalam bentuk rapat, dalam bentuk diskusi, dalam bentuk email ya, ataupun mungkin melalui SMS, harus disepakati tata caranya. Dan yang terakhir adalah project risk atau risiko. Tidak ada project yang tidak ada risiko. Dolar sama rupiah bisa bergejolak, mungkin pesanan barang yang diinginkan sudah discontinue. Nah, kita harus paham banget bagaimana caranya untuk mengelola risiko tersebut. Jadi di belakang layar ada project procurement, project human resource, kemudian project communication, dan project risk. Nah, kedua domain itu disatukan yang namanya domain yang ke-9, yaitu project integration. Bagaimana agar ke-8 itu semuanya seimbang sehingga bisa mencapai tujuan project tersebut sesuai dengan keinginan pemesan atau shareholder dari project dan segenap stakeholder atau semua pemangku kepentingan. Jadi 9 aspek itu kalau diulang kembali adalah project scope, project quality, project time, project cost, kemudian project procurement, project human resource, project communication, project risk, dan terakhir project integration. Terima kasih.